Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-1. Jalinan hubungan rahasia. Gimana kalau istri Mas tahu tentang hubungan kita? Belina menatap lekat lelaki yang di sampingnya. Edwin membalas tatapan wanita yang telah menjalin kasih dengannya selama 6 bulan itu. Apakah kamu takut? Aku tidak takut kalau dia tahu, tapi... Edwin mendekatkan wajah ke Belina. Tapi apa? Belina mendekap Edwin. Aku takut kalau hubungan kita harus berakhir. Edwin membalas dekapan Belina. Selalu ada getaran dalam hatinya ketika bersama gadis cantik yang sedang didekapnya. Edwin tidak peduli dengan perbuatannya yang jelas terlarang. Menjalin kasih dengan wanita lain di saat statusnya masih sebagai suami. Belina pun sama tidak peduli dengan hubungan terlarangnya. Baginya, Edwin adalah lelaki idaman yang pantas untuk dimiliki. Mereka baru saja melakukannya 2 ronde surga dunia yang begitu nikmat dan indah. Ponsel Edwin berdering. Edwin melepaskan dekapan, lalu mengambil ponsel di nakas. Siapa? Edwin menatap Belina. Elsa. Edwin menerima telepon dari istrinya. Mencoba bersikap tenang agar sang istri tidak menaruh curiga. Mas, masih di tempat kerja? Tanya Elsa dengan nada khawatir. Tidak. Edwin melirik Belina yang sedang menahan cemburu. Tapi, sedang bertemu klien. Kenapa? Tadi Ida telepon ngasih tahu kalau Kia demam. Aku belum bisa pulang, karena harus lembur. Nanti aku segera pulang. Makasih, ya, Mas. Mata Belina melebar. Kebersamaan yang sedang dinikmati harus segera berakhir. Hatinya semakin bergemuruh. Jelas saja Belina kecewa, biasanya Belina dan Edwin menghabiskan 3-4 ronde setiap pertemuan nikmatnya. Maklum saja gelora jiwa muda yang sedang dilanda asmara nikmat, apalagi bukan dengan pasangan yang sah. Gairah itu berlipat ganda nikmatnya seolah menjadi ada tantangan tersendiri. Begitupun mereka sangat ganas di ranjang, berbeda jika dengan pasangan sah terkadang hanya sekedarnya untuk memenuhi kewajiban saja. Belina apalagi, gadis muda cantik dan energik ini baru merasakan kenikmatan hanya dalam beberapa bulan semenjak punya hubungan dengan Edwin. Jelas saja, rasa penasaran akan kenikmatan gairah yang didapat menjadi sensasi nikmat yang baru buat dia, hingga ia merasa ketagihan, lagi dan ingin lagi. Edwin segera memakai dan merapikan pakaiannya, yang sedari tadi tercecer di lantai di samping tempat tidur. Disuruh pulang, ya. Edwin mengangguk. Kia demam. Belina tidak mampu melarang Edwin pulang. Karena dia tahu bahwa Edwin sangat menyayangi putri semata wayangnya itu. Hati-hati di jalan, ya. Semoga Kia cepat sembuh. Belina mengukir senyum. Meski, hatinya masih belum rela kalau Edwin harus pergi. Iya. Makasih doanya, sayang. Edwin mengecup kening Belina, lalu segera pergi meninggalkan apartemen. Edwin duduk di tepi ranjang. Menemani Kia yang sedang tidur. Sesekali dibelainya gadis kecil berambut panjang sepunggung itu. Diliriknya jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 9 malam. Elsa belum juga pulang. Edwin berdiri. Lalu mengambil ponsel di saku celana hitam panjang yang dikenakan. Dipilihnya salah satu nama di kontak untuk melakukan panggilan. Di mana? Tanya Edwin datar saat sang istri mengangkat telepon darinya. Aku lagi di jalan. Sebentar lagi sampai. Oke. Gimana keadaan Kia, Mas? Edwin menatap Kia. Sudah sedikit membaik. Syukurlah. Ya, sudah aku tutup teleponnya dulu. Baik, Mas. Baik. Edwin kembali duduk di tepi ranjang. Menyentuh kening Kia untuk mengecek kembali suhu tubuh putrinya itu. Terdengar suara bel. Namun, Edwin tidak membukanya. Karena menurutnya, nanti akan dibukakan oleh Art. Tidak lama kemudian, Elsa datang ke kamar Kia. Berjalan mendekat, lalu menyentuh kening Kia. Hatinya merasa lega, ketika didapati suhu tubuh putri kecilnya itu sudah tidak panas lagi. Makasih, ya, Mas. Elsa tersenyum manis. Untuk apa?
Sudah jagain Kia di saat aku masih kerja. Pasti pertemuan Mas dengan klien sangat penting, tapi Mas harus pulang karena Kia demam. Edwin kembali mengingat perkataannya di telepon kepada Elsa. Di sisi lain pun, Edwin menjadi kepikiran Belina. Gadis cantik yang 10 tahun lebih muda darinya. Edwin mengangguk. Kia jauh lebih penting. Elsa mendekap lelaki bermata teduh yang berada di depannya. Edwin membalas dekapan itu, meski terasa hambar. Aku bersyukur bisa menikah denganmu, Mas. Sepertinya, aku salah satu wanita yang beruntung di dunia ini. Karena bisa memilikimu. Elsa mengeratkan dekapan. Hatinya merasa nyaman ketika berada di dekat Edwin. Aku pun begitu. Edwin membelai kepala Elsa. Edwin melepaskan dekapan, lalu membingkai wajah Elsa dengan kedua tangannya. Aku mau mandi dulu, ya. Elsa mengangguk dan tersenyum. Edwin mendaratkan kecupan di kening sang istri. Lalu, melangkah pergi menuju kamarnya. Terdengar getar ponsel milik Edwin yang tertinggal di kamar Kia. Diambilnya oleh Elsa ponsel yang tergeletak di dekat bantal yang ditiduri Kia. Ada satu pesan dari seseorang dengan nama kontak, Benny. Kenapa ponselnya sampai ketinggalan? Mungkin, ini pesan dari rekan kerjanya, pikir Elsa seraya mengukir senyum. Elsa membelai kepala Kia, lalu mengecup kening putri cantiknya itu. Cepat sembuh, ya, sayang. Elsa tersenyum, lalu segera pergi menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Edwin belum selesai mandi. Elsa duduk di depan meja rias untuk membersihkan riasannya. Ponsel Edwin kembali bergetar. Seseorang dengan nama kontak, Benny, kembali mengirim pesan. Elsa tidak bisa membuka pesan itu. Karena baginya itu adalah hal pribadi yang harus meminta izin Edwin kalau ingin membukanya. Tidak lama, Edwin pun keluar dari kamar mandi. Memakai kaos pendek putih dipadukan celana panjang hitam. Mas, ini tadi ada pesan. Elsa mengulurkan ponsel milik Edwin. Dari siapa? Benny. Edwin tetap bersikap tenang, dia tahu bahwa Elsa tidak akan membuka ponselnya tanpa izin. Rekan kerja. Padahal sudah malam begini. Untuk apa dia mengirim pesan? Edwin mengambil ponselnya. Mungkin penting, Mas. Elsa tersenyum. Aku mau ke kamar mandi dulu. Edwin mengangguk. Dilihatnya sang istri hingga benar-benar sudah masuk ke kamar mandi. Lalu, dibukanya pesan dari seseorang itu. Gimana keadaan Kia? Udah baik kan? Udah tidur, Mas? Kangen. Edwin segera membalas pesan dari wanita simpanannya itu. Jangan hubungi aku duluan kalau aku lagi di rumah. Kia sudah membaik. Aku juga kangen kamu. Cepat tidur dan jangan begadang. Edwin segera mematikan ponsel dan meletakkannya di nakas. Edwin merebahkan diri di ranjang dengan pikiran yang terbagi menjadi dua. Memikirkan Kia agar besok bisa benar-benar sembuh dan memikirkan Belina. Edwin ingin menelepon Belina. Namun, itu tidak mungkin. Karena ada Elsa di rumah. Elsa keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk kimono merah muda. Lalu, berjalan menuju lemari pakaian. Kenapa belum tidur, Mas? Tanya Elsa seraya memilih pakaian tidur di lemari. Apa mau naik dulu, Mas? Lanjut Elsa sambil melirik genit dan menggoda. Ini juga mau, besok sajalah kasihan kamu pasti lelah, ucap Edwin menarik selimut putih untuk menutupi sebagian tubuhnya. Pasti Mas juga capek, ya. Banyak kerjaan di kantor, terus harus jagain Kia, dan ada pesan dari rekan kerja di malam seperti ini. Sepertinya ada kerjaan yang sudah menunggu di esok hari. Biasa saja. Edwin tersenyum simpul. Edwin mencoba memejamkan, meski sebenarnya belum mengantuk. Ia teringat sama Belina yang pasti kecewa karena baru menikmatinya hanya 2 ronde, sementara aku hanya sekali mencapai puncak kenikmatan. Setelah memakai pakaian, Elsa merebahkan diri di samping Edwin. Selamat tidur, Mas. Elsa pun memejamkan mata. Di hari libur, Edwin mengajak Elsa dan Kia pergi ke salah satu mal di kota tempat mereka tinggal. Itu karena Kia yang meminta. Pergi menggunakan mobil Edwin. Kia duduk di depan bersama Edwin. Sedangkan, Elsa duduk di belakang.
Mobil hitam yang mereka naiki membelah jalanan yang padat merayap. Mereka pun sampai di sebuah mall. Elsa dan Kia turun terlebih dahulu. Sedangkan, Edwin memarkirkan mobil. Edwin berjalan dengan langkah lebar ke arah Elsa dan Kia. Lalu, mereka pun masuk ke mall bersama. Edwin menuntun Kia. Lalu menatapnya. Kia ingin beli apa? Kia sedang memikirkan sesuatu. Baju, sepatu, mainan, atau apa? Kia menghentikan langkahnya. Lalu menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Kia ingin main aja sama mama dan papa. Mumpung mama dan papa gak kerja. Tatapan Edwin dan Elsa bertemu. Lalu, keduanya mengukir senyum. Boleh sayang, ucap Edwin dan Elsa bersamaan. Mereka pergi ke tempat bermain atau biasa disebut Time Zone. Kia sangat senang karena dapat bermain bersama kedua orang tuanya di sana. Setelah Kia selesai bermain, Edwin mengajak Kia dan Elsa makan siang. Papa, makan pizza ya, pinta Kia disertai senyuman hingga memperlihatkan gigi mungilnya. Boleh. Edwin membelai kepala Kia. Elsa merasa bahagia melihat kedekatan Edwin dan Kia. Dua orang yang berharga dalam hidupnya. Aku bersyukur memiliki suami yang penyayang dan putri yang baik. Semoga kebersamaan ini selalu kurasakan dan tidak cepat berlalu, batin Elsa. Lalu dia tersenyum. Saat mereka menuju tempat makan, seseorang berjalan terburu-buru hingga menabrak Edwin. Maaf, saya tidak sengaja. Seseorang itu melihat Edwin. Loh, Pak Edwin. Edwin mengangguk. Lalu tersenyum. Iya, tidak apa-apa Bu. Kalian saling kenal, tanya Elsa melihat Edwin dan seseorang itu secara bergantian. Edwin melihat Elsa. Jadi, dia Bu Belina, ucap Edwin seraya melirik wanita cantik di depannya. Putri direktur utama di tempatku bekerja. Halo, Bu. Belina tersenyum kepada Elsa. Halo. Elsa membalas senyuman wanita berambut panjang bergelombang berwarna hitam kecoklatan itu. Maaf, tadi saya jalan terburu-buru. Jadi, nabrak Pak Edwin. Belina menatap lelaki tampan di depannya. Lelaki yang selalu dirindukannya. Meskipun, mereka selalu bertemu di tempat kerja. Iya, tidak apa-apa Bu. Santai saja, ucap Edwin. Belina menatap Kia. Gadis cantik ini putri Pak Edwin dan Bu Elsa. Nama saya Elsa. Elsa tersenyum manis kepada Belina. Iya, dia putri kami. Namanya Kia. Belina mengangguk. Kalau begitu saya mau pergi dulu. Semoga hari Pak Edwin dan keluarga menyenangkan. Permisi. Belina melangkah. Saat dirinya sejajar dengan Edwin, disentuhnya tangan Edwin. Edwin pun membalas sentuhan itu. Meskipun, dia melihat ke Elsa dan Kia. Bersambung.